kesaksian faktual. Boleh saya bertanya, saudara saat ini pekerjaan atau posisi sebagai apa ini? Kalau untuk pribadi dan keluarga saya ada usaha, belum organisasi saya sedang ketua umum DPP Federasi Serikat Pekerja Indonesia. Baik, jadi saudara saat ini adalah ketua umum DPP Konfederasi SPSI ya. Sejak kapan? Sejak 2021. 2022 ya. 2022 Januari Februari. Mungkin sepengetahuan saya SPSI ini adalah salah satu serikat buruh terbesar di Indonesia ya. Dengan anggota berapa? 2 juta. 2 juta. Karena ada 16 federasi di bawah federasi. Baik. Nah, terima kasih ya. Saudara adalah pimpinan tertinggi dari SPSI. Saya mungkin akan mengajak saudara untuk mengingat kembali apa yang terjadi yang menjadi latar belakang dari perkara ini. Saudara masih ingat ketika saudara Rocky Gerung dalam hal ini menyatakan salah satu frase dalam pidatonya Jokowi bajingan tolong itu perihal kejadian tersebut masih ingat kapan, di mana, saat itu dan sesudah ceritakan. Ya, pada waktu itu adalah kita akan melakukan aksi 10 Agustus 2023. Karena itu kita melakukan konsolidasi ke pabrik-pabrik dengan cara saksi bisa melihat ke depan ya. Pada waktu itu kita konsolidasi untuk aksi akbar menolak Omnibus Law dan kita melakukan konsolidasi ke pabrik-pabrik. Nah, pada waktu itu konsolidasi terakhir dari sekian banyak konsolidasi di berbagai wilayah, Banten, di Tangerang, di Rawang dan sebagainya. Terakhir itu ditutup di Bekasi. Kira-kira ada sekitar 200 pabrik yang pimpinan buruh di pabrik itu berkumpul di Islamic Center. Ya, itu kira-kira ada 500-600 orang. Jadi itu levelnya adalah pimpinan buruh di 200-an pabrik. Jadi ada yang 5.000, ada 10.000, ada 3.000, macam-macam. Intinya kita konsolidasi untuk memastikan aksi akbar kita benar, dan karena itu di situ karena itu levelnya pimpinan maka ada semacam seminar dan konsolidasi. Nah, saat seminar itulah kita mengundang Rocky Gerung untuk memberikan pendalaman materi terhadap pentingnya berjuang. Karena seperti itu. Dan itu kalau nggak salah 29 Juli lah, kalau nggak salah ya, saya 30 Juli saya kira gitu lah. Dan ini sudah terjadi presentasi dari Saudara Rocky Gerung, dan sebelum presentasi memang didahului oleh semacam ungkapan-ungkapan dari pimpinan-pimpinan pabrik tadi itu, buruh di pabrik, tentang kondisi lapangannya. Jadi Rocky mendengarkan dulu, dia mendengarkan bagaimana kejamnya undang-undang Omnibus Law, sadisnya menghabisi pesangon hingga sampai 40-50%, gaji yang susah untuk naik, bahkan cuma di bawah 1% dan sebagainya. Kekejaman undang-undang itu diungkapkan oleh pimpinan-pimpinan. Nah, selesai itu baru kita mulai dengan seminar. Dan disitulah Rocky menjelaskan dari sisi filosofi sampai ke kesimpulan bahwa kebijakan Omnibus Law itu yang dilakukan oleh Presiden adalah satu kebijakan yang bajingan tolol lah gitu. Jadi sebenarnya Rocky dulu lebih kepada kebijakan itu kebajikan bajingan lah gitu kayak gitu. Dan kebijakan yang sangat tolol, kira-kira begitulah kan. Nah, dan itu dia biasa, dia mengatakan dia tuh selalu menyampaikan sesuatu itu kepada bukan individu. Dia secara pribadi mengatakan Pak Jokowi sebagai pribadi. Itu sudah pendapat itu. Yang penting jadi itu Pak, dia memang begitu. Dia menyampaikan seperti itu. Bahwa yang saya dengar adalah kebijakan Omnibus Law dengan bajingan tolol. Ya, artinya saudara karena saksi fakta cukup menceritakan apa peristiwa saat itu. Jangan menilai dari itu kan sudah hal itu. Ya.
Silakan dilanjut. Baik, selain Rocky Gerung saat itu ada pembicara yang lain dalam seminar itu? Ada Mira Sumirat, saya juga masuk. Oh, jadi saksi juga salah satu pembicara. Dan itu karena itu yang menyelenggarakan di level cabang Bekasi. Jadi kita yang ininya diundang sebagai narasumber. Jadi itu adalah konsolidasi terakhir sebelum nanti direncanakan aksi ya. Aksi tanggal 10 Agustus rencananya. Baik. Dan maksud dari konsolidasi itu adalah memperkuat alasan-alasan keberanian buruh untuk menolak Omnibus Law. Nah, pada saat itu yang dibahas oleh Rocky Gerung hanya seputar Omnibus Law atau dia membahas beberapa hal yang lain? Saya rasa dia membahas terkait dengan bagaimana alokasi sumber daya APBN dan termasuk IKN yang tidak masuk akal menurut dia ya, bukan kata saya. Kemudian ada kebijakan termasuk kebijakan Omnibus Law. Apakah di situ saudara Rocky Gerung juga membahas mengenai ada atau masyarakat yang terpinggirkan karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang lain? Seingat saya, karena Omnibus Law itu memang membahas itu juga. Jadi tidak hanya buruh yang menjadi korban, tapi lingkungan yang semakin kotor aja yang biasa. Buruh ini mohon maaf ya, kadang-kadang buruh ini melihat Omnibus Law itu juga fakta nih Pak. Dia hanya melihat saja. Nah, di situ Rocky bercerita bahwa Omnibus Law tidak hanya menimpa buruh, dia cerita yang lain. Jadi kita lebih luas pengetahuan. Saya ingat saudara dalam penyampaian itu saudara Rocky Gerung hanya berbicara terkait dengan yang kebijakan-kebijakan pemerintah dan dengan berbagai. Apakah Rocky Gerung pernah membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi, misalkan terkait dengan fisik dan kehidupan pribadi Pak Jokowi? Di acara itu tidak ada. Misalkan menjelek-jelekan, membahas mukanya atau membahas keluarganya atau yang lain. Tidak ada. Jadi murni itu semuanya adalah berkaitan dengan kebijakan-kebijakan. Terkait dengan apakah di situ kegiatan tersebut juga mungkin membahas rencana-rencana yang sifatnya melawan hukum, misalkan berbuat makar kepada pemerintah, berencana memulihkan pemerintah? Tidak. Sama sekali tidak, karena jelas demonstrasinya diselenggarakan oleh gerakan buruh dan minta Omnibus Law dicabut dan hasilnya terjadi dan damai selesai. Cuman ya memang terjadi percakapan itu. Apakah ruangan seminar itu sifatnya terbuka atau hanya tertutup, tidak boleh diliput oleh media? Enggak, itu media banyak yang memang sengaja dibuat umum. Karena setiap kita konsolidasi terbuka. Apakah saudara pada saat kejadian, apakah ada pada saat kejadian perlarangan dari aparat keamanan bahwa itu tidak ada tindakan yang ilegal? Tidak ada. Karena tidak ada. Mengkritik pemerintah? Tidak ada. Lancar saja. Bahwa banyak intel ya cerita lain, itu biasa. Nah, itu kan tanggal 10. Nah, kemudian kejadian ya. Setelah kejadian itu, apakah yang direncanakan dilakukan? Kemudian ada demonstrasi dan yang lain-lain sebagaimana yang direncanakan? Iya, sesuai. Dan demonstrasi itu bahkan sampai jam 12 malam. Sampai jam setengah jam masuk di news di TV kan. Pada waktu itu ya. Saya ingat saudara saksi, apakah terjadi hal-hal yang sifatnya chaos, kerusuhan, bakar-bakaran saat kejadian setelah itu yang kemudian seorang mungkin ditangkap atau yang lain? Tidak ada satu. Jadi aman saja. Aman. Polisi pun mengakui itu. Dan memang kita sampai malam. Sampai malam. Memang diberikan prioritas. Tidak ada keonaran, tidak ada kerusuhan atau tidak ada. Dan jumlahnya lebih banyak. Ada tambahan dari yang lain? Ini tambahan dari saya, saksi saya ketika acara tanggal 19 Juli, acara konsolidasi terakhir 29 Juli,
ketika saudara Rocky Gerung berbicara itu kira-kira berapa lama? Setengah jam. Nggak lama. Ketika selama setengah jam berbicara, apakah seingat saksi, apakah saudara Rocky Gerung menyebut nama penggugat yakni David Tobing? Enggak. Tersebut ya. Enggak. Kemudian ketika diskusi berlangsung, apakah ada yang menjelaskan? Apakah ada kerusuhan itu, ada dialog atau maksudnya apakah ada kerusuhan di ketika acara tanggal 29 Juli tersebut? Jadi kalau berbicara Tidak. Semangat ya. Yel-yel yang luar biasa. Dari gerakan yang burik, misalnya bangkit bergerak hancurkan tirani, Oke. Kemudian apakah di tanggal 29 tersebut ketika Rocky berbicara ada ajakan untuk melakukan tindakan merusak gitu? Dari kalau tadi kan saya menyatakan beberapa hukum ada ajakan untuk merusak gitu. sama sekali tidak. Mungkin itu dulu. Jadi terbuka cukup sementara. Sebentar. Baik, silakan. Ya, saudara saksi, seingat saksi ketika dalam penyampaian, apakah saudara Rocky Gerung menyampaikan materi-materi yang sifatnya permusuhan terhadap katakanlah buzzer atau para pendukung Presiden Jokowi? Tidak ada. Kayak gitu. Membangun kebencian terhadap kebijakan yang anti rakyat. Iya. Misalkan apakah Rocky Gerung mengolok-olok secara pribadi para pengacara yang selama ini membebek terhadap kebijakan pemerintah? Tidak ada. Kayak gitu. Apakah buzzer atau disebut-sebut tadi kayak gitu pengacara spesifik selain Tidak ada juga. Kita nggak membahas itu. tidak bahas? Tidak. Kita hanya bahas Hanya murni kebijakan Jokowi. Iya. Nggak ada kaitannya. Iya. Ada. Cukup ya? Cukup dari Baik, masa pembuka. Ajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saksi, karena saksi sudah disumpah, jadi mohon sampaikan yang sebenar-benarnya dan sejujurnya. Tadi sudah diingatkan majelis hakim. Ya, baik. Terima kasih majelis. Saksi, kami ingin tanya ya. Saksi ini yang penyelenggara ya, yang menyimak acara aksi buruh ya itu ya. Secara sudah ditanya. organisasi ya. Ya, tadi sudah dijelaskan. Baik ya. Saksi hanya pilihan iya atau tidak dari kami saksi. Jangan mengarahkan Nah, ya, apakah saksi ya. Sudah saya ingatkan. Baik, yang mulia. Pertanyaan tidak boleh mengarahkan atau menjebak untuk jawaban. Baik. Ya atau tidak. Apakah apakah benar dari website saksi itu ada live yang acara mimbar aksi buruh itu ya di YouTube ya, betul ya? Saya nggak tahu apakah itu live atau bukan. Apakah saksi mengetahui itu YouTube official itu dan Itu memang ada ya. Hari ini pun hadir. Ya. Apakah itu Selalu hadir? Ya. Apakah itu dalam penguasaan saksi sebagai ketua? Iya, itu ada. Setiap kegiatan dia mendampingi SPSI. Jadi YouTube itu memang dari acara itu ya? Iya. Betul ya. Apakah saksi mendengar dalam YouTube tersebut ada ungkapan dari tergugat bajingan yang tolol? Iya. Ada ya? Tidak dari YouTube, dari langsung. Enggak, kami tanyakan di YouTube itu ada nggak ungkapan Saya bajingan nggak yang tahu, tolol? saya belum tentu nonton. Loh, kan saksi yang ini Saya belum tentu nonton. mengawasi YouTube tersebut. Enggak, saya banyak banget benar di YouTube itu. Oh iya, artinya Saya kan jujur Pak, ada ditanya, apakah saya selalu nonton media spesial? Tidak, jawabannya. ya jadi artinya ini YouTube ini punya saksi sebagai punya organisasi. ya, saksi kan yang mengawasi kan, Ya organisasi ya. yang mengawasi YouTube itu juga kan. Tapi Iya. tidak selalu nonton saya. Tidak selalu nonton ya. Tidak selalu nonton. Eh, Acara ini pun pasti ada di YouTube, saya belum nonton juga. Iya, iya artinya acara tersebut betul ada Rocky Gerung ya, ada terbuka di YouTube tersebut. Ya, ya ada. Ada ya. Sebentar cukup lanjut.
Terima kasih. Izin saudara saksi, ya, pada saat kejadian tanggal 29 Juli ya saudara saksi ya, yang konsolidasi itu ya, ya. Saudara saksi ada di mana saudara saksi pada saat itu? Pada saat itu, artinya berarti saudara saksi menyaksikan Rocky Gerung itu memberikan presentasi ya bagi saudara saksi. Saudara saksi tahu permasalahan ini mengenai apa saudara saksi? Masalah omnibus law. Oh, sebentar. Ini saksi fakta. Tadi sudah ditanya oleh kuasa tergugat, dia menceritakan apa yang dia lihat, dia dengar. Baik. Peristiwa dalam yang dia lihat, dia dengar tadi adalah peristiwa ketika ada diselenggarakan acara di mana KPSI ini menyelenggarakan acara dalam konteks tadi seperti dijelaskan, dan dia mendengar dan melihat saat Rocky Gerung menyatakan tadi seperti yang dikatakan oleh kuasa itu. Izin ya, silakan. Hanya menegaskan sedikit, berarti saudara saksi menyaksikan langsung ya saudara saksi? Langsung. Apa kata-kata Rocky Gerung pada saat itu yang menjadi permasalahan saudara saksi? Jadi gini ya, saudara kuasa penggugat ya. Dari tadi kan saksi sudah menjelaskan panjang lebar, kok masih ditanyakan apa yang dinyatakan? Tolong didengarkan, jadi sidang supaya nggak muter-muter aja. Baik. Artinya bahwa saudara saksi mendengar mengenai saudara Rocky Gerung menyatakan bajingan tolol ya saudara saksi. Pada saat itu bajingan tolol yang maksud itu terhadap siapa saudara saksi? jadi sebuah kebijakan dia cerita banyak nih soal mungkin masyarakat adat yang tergusur, IKN yang duit. Jadi ini aja ya, itu nanti soal pendapat ya. Yang penting saudara mendengar apa yang disampaikan Rocky Gerung seperti itu. Dari perspektif ini bagaimana, dari perspektif ini bagaimana itu soal lain, itu soal penilaian. Nah itu saja. Karena itu pokok perkara yang akan kita buktikan. Iya. Jadi bukan saksi ahli, jangan ditanya apa mengenai pendapatnya apa, jangan. Bukan maksud saya ya saudara yang mulia, dalam konteks bukan konteks, dalam kalimat itu bajingan tolol itu ditujukan kepada siapa? Jadi yang tahu Rocky Gerung sendiri loh. Gimana? Dia nggak boleh menyimpulkan itu kepada siapa. Kan dia hanya mendengar, mendengar soal ditujukan kepada siapa yang ada di kepalanya orang yang mengeluarkan kata-kata itu. Satu lagi. Ya silakan. Ya, yang saksi ketahui ya, setelah ada tergugat menyampaikan pernyataan tersebut, apa yang terjadi, yang saksi ketahui apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu berapa jam atau berapa hari atau berapa minggu setelah kejadian? Pokoknya setelah itu. Maksudnya setelah itu kaitannya dengan reaksi itu Pak. Iya betul. Nah, di mana yang saudara masuk di mana? Saudara kan advokat bisa pertanyaannya. Kalau yang setelah kejadian itu dia dapat honor 1 juta rupiah, kira-kira gitu. Oh, itu ya. Narasumber ya. Cukup. Baik, majelis gantian bertanya ya. Saudara saksi, ini berkaitan dengan kapasitas saudara sebagai ahli saksi fakta. Artinya apa yang betul-betul saudara lihat, dengar dan alami di situ. Baik, yang mulia. Tadi saudara uraikan panjang lebar bahwa apa yang dinyatakan secara oral oleh saudara tergugat Rocky Gerung terkait dengan ucapan yang tadi sudah kita dengar bersama-sama soal bajingan tol gitu kan. Nah, apa reaksi daripada para audien yang hadir di situ? Reaksi spontan para audien termasuk para narasumber yang ada di situ. Pak, tadi saudara mengatakan ada banyak sekali yang hadir. Reaksinya itu apakah reaksi dalam arti ketika mendengar kata-kata seperti itu, reaksi dari audien yang saudara dengar sendiri, yang saudara lihat sendiri, apakah negatif, artinya responnya itu negatif, atau ada kata-kata wah itu nggak sopan, itu namanya gimana? Apakah saudara saksi mendengar ada reaksi seperti itu? Pada saat penggalan itu disampaikan itu tidak di dalam satu kalimat akhirnya,
Jadi dia nyerocos gitu, sehingga di situ responnya nggak terlalu tampak, tapi yang kan itu ya, tapi pada ya kayak saya sendiri dan lain-lain ya, kalau saya nyebutnya sinting ya, menurut saya kebijakan seperti itu bisa sinting menurut saya. Jadi Saya tidak menilai. Nah, Yang saya tanya, kalau saya ngomong sama teman-teman, Bapak nanya ke saya kan, seperti teramini kemarahan mereka terhadap undang-undang itu dengan kehadiran Rocky, dengan kata-kata seperti itu seperti teramini. itu sudah menafsirkan Pak. Ya, Yang saya lihat, yang saya tanya, seperti saya ngomong begini, para pengunjung sidang itu ada yang manggut-manggut, ada yang ketawa, senyum, ada yang ini karena dia dalam bukan satu penggalan akhir, Pak. ya. Karena dia ngomong gitu, sebagian tepuk tangan, sebagian manggut-manggut, ya kira gitu lah, Pak. Jadi kalau akhir barangkali tepuk tangan, misalnya dia ngomong ini buatkan tolol, ya kalimat akhir Maksud saya seperti itu. Apakah seketika saat saudara Rocky Gerung tergugat ini menyampaikan kata-kata penggalan kalimat bajingan tolol itu, seketika audien ada yang teriak, wah tidak sopan atau wah tidak ada. Nah itu yang saya maksud. Tidak ada, Pak. Nah, Tepuk tangan itu sebagian ada. artinya yang saya tanya adalah reaksi spontan para audien saat itu. Jangan diartikan kemana-mana, karena saudara saksi fakta. Siap. Ada nggak yang marah saat itu kepada Rocky? Sama sekali tidak ada. Ada nggak yang kemudian naik panggung untuk kemudian Sama sekali kan tidak. saudara tahu ada peristiwa yang sama di Jogja ketika penggalan video Rocky sebagai narasumber di Jogja, kemudian dia dilempar botol itu. Ya. Apakah ada peristiwa saat itu ketika saudara? Tidak ada. Nah itu yang saya maksud. Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Artinya itu ada semacam reaksi negatif dari audien terhadap ungkapan itu, nggak ada. Tidak ada. Saudara tahu nggak peristiwa di Jogja dilempar botol? Ya, saya dengar kenanya Refy Harun yang kena. Refy Harun yang kena. Ya, mungkin mau lempar Rocky tapi kenanya ke Refy Harun. Nah, maksud saya dalam konteks yang saudara hadiri saat itu ada nggak? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Ada lagi nggak? Sepengetahuan saudara saksi, Rocky Gerung sudah berapa kali pernah diundang oleh Anda atau organisasi Anda untuk mengisi acara jadi narasumber di acara organisasi Anda? Beberapa kali. Beberapa kali itu Ya. di atas 5 kali, 10 kali. Di bawah 5 kali lah. Di bawah 5 kali. Pernah ke Batam juga acara kita. Kemudian di pusat. Kemudian ada ronda motor. Kegiatan juga di SPC juga. Pokoknya sekitar 3 atau 4 kali. Itu untuk tema acaranya apa aja? Tahun di Buslo Omnibus dan yang semangat. Selanjutnya, saat Rocky Gerung atau sebelum mengisi acara, sebelum menyampaikan seminarnya di acara buruh, apakah saudara saksi pernah menyampaikan kepada Rocky Gerung misalnya seperti ini? Ini misalnya ya, Pak Rocky Gerung, ini acara seminar saya izin untuk direkam atau live nanti untuk dokumentasi ya. Apakah ada pernah seperti itu atau ya mengalir aja? Mengalir saja. Mengalir saja. Dan biasanya terbuka. Kita kan bukan mau kudeta, Ya, ya. bukan mau makar, kita mau diskusi biar sebanyak orang tahu lebih bagus. Kira itu faktanya. Oke. Kemudian kalau tadi kan saudara saksi tahu tuh ada di YouTube gitu ya acara seminar. Apakah kemudian tenggat waktu lamanya, menitnya, berapa lamanya yang ada di YouTube itu sama dengan berapa lamanya acara yang ada di offline seminar itu? Kalau biasanya ya, saya cuma bicara fakta. Kalau di media KSPSI biasanya utuh dari A sampai Z ya ada. Biasanya begitu. Tapi saya nggak nonton. Oh kan? Nggak nonton saya. Cukup ya? Ada lagi? Baik, silakan. Kalau tadi yang punya lebih ke respon spontan pada saat acara, Boleh saya boleh geser gini. Ya boleh. Boleh karena sakit. Ya.
gini aja, yang penting kalau saudara sudah dengar suara, jawab aja. Kalau saya sekarang lebih ke dampak bagi para buruh setelah acara itu. Jadi yang saksi ketahui, yang saksi lihat setelah acara itu, apakah memberikan dampak positif bagi buruh? Apakah buruh itu makin semangat? Apakah oh iya terima kasih Pak Jubur karena ini saya semakin terbuka pikiran. Apakah seperti itu dampaknya? Ya, tepat sekali. Tidak hanya bagi mereka, tapi bagi kami yang hadir juga. Kita semua yang hadir semakin terbuka. Oh ternyata Omnibus Law bukan hanya urusan ketenagakerjaan, tapi ada urusan rakyat yang lain. Ini fakta ya, yang diungkap itu oleh Rocky. Baik, berarti dampak positif itu ya? Itu dampak positif dong. Ilmunya nambah. Cukup ya? Baik, dari penggugat masih ada, silahkan. Terima kasih yang mulia atas kesempatan terakhirnya. Tadi kami mendengar kuasa hukum tergugat terakhir menanyakan dampak. Kami sudah menanyakan dampak ya. Dampak terhadap masyarakat Indonesia setelah acara saudara saksi tersebut seperti apa? Nah itu perlu survei. Apakah saudara saksi pernah mengadakan? Ya baik yang mulia. Kami coba yang saudara ketahui, adakah dampak terhadap masyarakat Indonesia setelah acara saudara tersebut? Ada. Yang tadinya keras menghajar Rocky, setelah sekarang ini banyak yang ini fakta juga ya. Banyak akhirnya memang benar Rocky ini. Ya itu pendapat itu saya kira. Ya, fakta. Enggak, kalau tadi kaitannya dengan buruh kan saudara memang buruh. Dampak. Tapi kalau yang ditanya masyarakat, apakah saudara mewakili masyarakat? Berarti kan ada dampaknya. Nah makanya itu pendapat Pak. Kalau konteksnya pertanyaan dia karena buruh yang ditanyakan begitu toh? Salah. Nggak relevan, makanya saya minta. Iya. Saudara nggak boleh mewakili masyarakat. Iya, nanyanya salah. Itu ya? Iya, kan kami tanyakan apakah ada dampak terhadap masyarakat Indonesia setelah Nah, ya kalau ditanya sama masyarakat, dia nggak berhak mewakili masyarakat. Maka tadi saya bilang harus survei dulu. Benar Ya. Tapi kalau yang ditanya dampak bagi buruh, karena dia buruh juga, ketua buruh, nah dia kan bisa mendengar suara, gitu loh. Hakim mikirnya begitu Pak. Cukup ya? Cukup. Terima kasih, silakan. Selesai ya. Ya. Silakan, bisa tinggalkan tempat. Boleh tepuk tangan ya? Baik. Kalau di pengadilan nggak usah tepuk tangan. Akan tadi nanya Pak. Tadi nanya Ya. dulu. Cukup duduk yang sopan dengarkan persidangan. Nggak usah. Siap. Cukup. Cukup. Ya nggak usah reaksi apapun. Siap. Baik, saudara kuasa tergugat minggu depan masih menghadirkan saksi kali. Baik, hari Selasa tanggal 5 ya. Demikian sidang ditutup. Hidup, hidup.